Nisan atau makam di Indonesia pertama kali hadir sebagai bukti masuknya Islam dan merupakan bagian dari teori Gujarat yang menyatakan bahwa pedagang dari Gujarat, India membawa Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 dengan nisan Sultan Malik As-Sholeh sebagai contohnya. Bukti lain adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik dengan prasasti Arab Rik'ah bertanggal 1082 Masehi atau 475 Hijriah yang menunjukkan pengaruh Islam sudah ada pada abad ke-11. Teori lain seperti teori Persia dan teori Arab juga menawarkan penjelasan mengenai kesamaan kebudayaan di beberapa wilayah. Pemakaman Umum Mangli terletak di Jalan Lumba-Lumba, Dusun Merapa, Desa Sempusari, Kabupaten Jember. Lokasi ini berjarak sekitar 7 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dari kampus UIN khas Jember. Dari arah jalan raya utama, pemakaman ini dapat dijangkau dengan menempuh jarak kurang lebih 1 km. Kemudian berbelok ke kiri dan melewati rel kereta api. Pemakaman Umum Mangli berada di sebelah kanan jalan, tepat di depan perumahan Istana Kaliwates, serta berdampingan dengan SMK 2 Pancasila Jember. Kondisi pemakaman umum Mangli terbilang cukup terawat, meskipun tidak terdapat petugas khusus yang bertanggung jawab dalam perawatannya. Perawatan dilakukan secara sukarela oleh 1 hingga 3 warga sekitar yang sekali datang untuk membersihkan area makam, seperti menyapu daun kering atau membakarnya, agar lingkungan tetap bersih dan rapi. Selain itu, warga sekitar juga cukup sering berkunjung ke pemakaman ini, baik untuk berziarah maupun membersihkan makam keluarga. Selama proses pembuatan tugas video ini, juga ditemukan beberapa warga yang datang berkunjung ke area pemakaman tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi pada sore kali ini kami ingin melaksanakan tugas dari Bapak Hanafi, yaitu matkul Sejarah Kesenian Islam yang bertempat di daerah Makam Umum Mengli, dekatnya SMK 2 Baca. Penelitian makam ini kita tuh mengetahui bahwa makam itu tidak hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, akan tetapi mengandung nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Raidafin dengan NIM 2411040 dari kelas SPI 1. Asal saya dari Silo. Perkenalkan, nama saya Vina Wildabedo dengan NIM 24110404009 dari kelas SPI 1, berasal dari Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Arina Hakon dengan NIM 241104003 dari kelas Sejarah Peradaban Islam 1, asal saya dari Sumeneb, Madura. Makam pada dasarnya adalah tempat untuk menguburkan seseorang yang sudah meninggal dunia. Dalam masyarakat pada umumnya, makam itu merupakan sebuah tanah yang digali, kemudian jasad itu dimasukkan ke dalamnya, lalu ditutup kembali. Dan makam itu biasanya ditandai dengan nisan, batu, atau bangunan-bangunan tertentu sebagai pengingat atau penanda untuk keluarga atau masyarakat lain. Fungsi makam bukan hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, namun juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan bentuk untuk mengenang seseorang yang sudah tiada. Lebih dari itu, makam juga mempunyai nilai sosial dan budaya. Misalkan, di makam itu bisa dijadikan tempat berkumpul dalam upacara adat atau tradisi keagamaan. Selain itu, makam juga menyimpan informasi-informasi sejarah dan identitas suatu masyarakat. Baik, kami sekarang berada di Makam Umum Mengli. Jadi sebelum kita meneliti tentang kesenian-kesenian yang ada di makam ini, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang atau sejarah berdirinya Makam Umum Mengli. Jadi pada awalnya di desa Sempusari ini ada sebuah kampung yang bernama Kampung Merapa. Jadi Kampung Merapa ini sebuah kampung terpencil yang berada di salah satu desa Sempusari ini. Di kampung ini pada awalnya itu terdapat sekitar 40 kakak yang terdaftar di kecamatan ini. Jadi pada awalnya Kampung Merapa ini berencana atau berinisiatif untuk membeli sebidang tanah dengan keperluan sebagai pemakaman umum bagi warga mereka. Tapi pada awalnya itu lokasi tanah yang dibeli Kampung Merapa ini terlalu jauh dari kampung ini. Jadi pada awalnya itu lokasinya ada di sekitar Trasmat yang sekarang jadi kelurahan.
Karena dikira jauh dan terlalu menyusahkan ketika akan ada proses pemakaman itu, kebetulan di Kampung Merapa ini ada sebidang tanah kosong yang mana itu rencananya mau dibangun sebuah kelurahan. Jadi para warga itu dengan kepala desa itu membuat kesepakatan, yaitu bertukar tanah yang awalnya tanah pemakaman itu ada di Transmart, sekarang dipindah ke dekatnya sekolah SMK 2 Pancasila Jember ini. Jadi efek pertukaran tanah tersebut yang awalnya masyarakat itu merasa kesusahan ketika proses pemakaman itu menjadi lebih mudah karena lebih dekat dan strategis. Seiring berjalannya waktu di Kampung Merapa ini yang awalnya itu 40 kakak, itu kan terjadi sebuah peristiwa pelebaran jalan. Jadi mereka itu banyak yang berpindah, berpencar mencari tempat tinggal yang lain. Jadi pemakaman ini digunakan oleh 3 bagian kampung-kampung atau desa-desa. Yang pertama ini Kampung Merapa tadi atau RT 1. Terus yang kedua itu ada di dekatnya sekolah SMP 6. Di sana ada perumahan kapling. Jadi ketika Kampung Merapa ini ada, di sana juga sudah ada perumahannya. Terus yang ketiga lokasinya ada di Desa Lor sana. Di kampung ini kan masih terjaga keasliannya, akan tetapi sudah sudah mulai proyek pembangunan perumahan kapling yang baru di lokasinya pas di belakangnya makam Mangli. Jadi yang awalnya itu berupa hutan, sawah, seiring berjalannya waktu, hutan dan sawah tersebut sudah menjadi perumahan kapling. Ketika sudah menjadi perumahan kapling, sudah banyak yang berdatangan dan berhuni. Lama kelamaan mereka juga ketika ada orang yang meninggal, tentunya memakamkannya itu yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Jadi yang awalnya pemakaman ini difungsikan bagi 3 kampung tersebut, sekarang menjadi 4 bagian ketambahan perumahan kapling yang baru ini. Terus seiring berjalannya waktu juga di depan makam Mangli ini terdapat sebuah perumahan baru yang berdirinya itu sekitar tahun 2018-2019. Jadi perumahan tersebut juga berkembang pesat, juga banyak warga yang tinggal di sana. Akan tetapi mereka itu ketika memakamkan warga mereka itu tidak campur di sini. Jadi karena dirasa sudah tidak cukup, jadi mereka itu membuat pemakaman sendiri.
Makam Umum Mangli ini diperkirakan sudah ada sekitar kurun waktu tahun 1960 atau 1970-an, sekitar itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang batu nisan. Di pemakaman umum Mangli ini terdapat berbagai macam batu nisan modern dan kuno. Seperti contohnya batu nisan modern itu seperti ini, yang terdapat ornamen keramik pada batu nisan. Nisan kuno contohnya itu seperti ini. Ada ornamennya itu. Di saya terdapat batu nisan kuno, yaitu memiliki hiasan segitiga, yang dimana dalam Islam segitiga ini dilambangkan sebagai gunung yang suci. Ini adalah salah satu contoh bentuk batu nisan kuno yang dihiasi dengan bentuk segitiga, yang dimana dalam Islam bentuk segitiga ini dilambangkan sebagai gunung, yang dimana gunung ini dilambangkan sebagai tempat yang suci. Dalam Hindu-Buddha, hiasan-hiasan ini disebut sebagai tingkatan-tingkatan kasta, yang dimana terdiri dari Sudra, Waisa, Ksatria, dan Brahmana. Tulisan ini berbentuk seperti atap dan sayap yang memiliki gabungan-gabungan tradisi lokal dan memiliki ornamen-ornamen yang merupakan peninggalan pra-Islam. Dan selanjutnya contoh batu nisan yang kedua, yaitu memiliki bentuk seperti kelopak bunga, dan bagian tengahnya ini terdapat garis-garis yang menyerupai bentuk dari urat daun. Dan batu nisan ini memiliki bentuk yang tegak, dan di bagian sampingnya itu terdapat gerigi-gerigi. Bentuk dari batu nisan ini memiliki nuansa seperti alam. Batu nisan ini memiliki ornamen di bagian atasnya menyerupai seperti mahkota, dan di bagian sampingnya itu, samping kanan dan kiri itu terdapat elemen-elemen bundar, dan di bagian tengahnya ini menyerupai seperti kipas yang di bagian bawahnya itu lebar, dan di bagian atasnya itu agak seperti bunga yang lagi mekar. Baik, sekarang kita telah sampai di bagian kesimpulan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, bahwa asal mula dari pemakaman umum Mangli ini merupakan kesepakatan dari warga di desa Sukosari, tepatnya di Kampung Merapa ini. Jadi awalnya warga itu berembuk untuk membeli tanah yang kemudian dijadikan pemakaman umum Mangli. Awalnya lokasinya itu bukan di sini, tapi di kantor kelurahan yang berada di samping Transmart. Tapi karena lokasinya itu dianggap terlalu jauh, jadi warga itu mengalami kesulitan.
memakai pemakaman umum ini secara bebas. Ada beberapa warga yang hanya diperbolehkan untuk menggunakannya, seperti RT 1, Kampung Lor, dan juga Kaplingan. Awalnya hanya 3 daerah, namun seiring berjalannya waktu, Kaplingan baru muncul perumahan baru yang kemudian untuk tempat pemakamannya itu diletakkan di sini. Jadi untuk pembagian daerah-daerah di pemakaman ini sudah dibagi. Daerah yang pertama yaitu di bagian selatan itu untuk warga kampung 1, yaitu warga kampung Ramba. Kemudian di daerah selanjutnya itu untuk warga Kaplingan, baik yang Kaplingan baru atau yang lama. Dan daerah terakhir itu untuk warga Kampung Lor. Untuk tahun berdirinya pemakaman ini belum pasti, tapi diperkirakan pemakaman ini sudah ada sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an. Sedikit tambahan mengenai budaya-budaya yang berada di warga sekitar ini, seperti budaya-budaya pada umumnya, yaitu untuk orang meninggal itu ada upacara seperti upacara 7 hari, 40 hari, 100 sampai 1000 hari. Jadi sama seperti upacara-upacara pada umumnya. Selanjutnya untuk pembahasan kesenian-kesenian yang terdapat di pemakaman ini. Jadi di sini itu terdapat berbagai macam batu nisan. Namun yang paling umum itu terbagi menjadi 2, yaitu ada batu nisan kuno dan batu nisan modern. Untuk batu nisan modern itu terdapat hiasan berupa keramik, sedangkan untuk batu nisan kuno terdapat beberapa macam. Untuk contoh batu nisan kuno yang pertama itu ada batu nisan yang bentuknya menyerupai atap atau sayap yang dipercayai sebagai gabungan dari tradisi lokal. Selain itu di batu nisan tersebut juga ada ornamen segitiga yang dipercayai sebagai peninggalan sebelum Islam. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makam selain berguna untuk tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang sudah meninggal, di makam juga menyimpan banyak informasi, baik itu informasi sejarah, tradisi lokal, dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya itu dapat kelompok kami sampaikan. Dengan adanya video ini, kami berharap dapat memberikan sedikit gambaran mengenai latar belakang, nilai, dan makna yang terdapat di dalam pemakaman umum Mangli ini. Dan kedepannya diharapkan kita semua dapat lebih menghargai terhadap sejarah-sejarah, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu. Jika terdapat segala kesalahan itu mungkin kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rat. adalah mulai tertulis Terus. apa ya? Apa ya? Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti.